Heh, kantong nasi gundul, apakah kali ini kau masih tetap hendak ciak juai, pantang makan daging, dan membiarkan perut gendutmu kosong dipenuhi angin busuk? Pengemis itu masih sempat berteriak. Hosio itu tertawa bergelak, siapa sudi mulutnya pantang makan daging dan selalu dijejali sayuran, akan tetapi hati dan pikirannya mengenangkan ekor ikan li yang lezat. Sesudah berkata demikian, Hosio ini pun kemudian terjun ke air dan berlomba dengan pengemis itu untuk mencari ikan yang sebesar-besarnya. Setelah Hosio gundul itu yang mempergunakan kepandaiannya untuk bergerak di atas daratan dasar laut, akhirnya dia dapat menangkap seekor ikan yang gemuk seperti dia. Ikan itu meronta-ronta. Biarpun kalau di darat Jeng Kin Jiu adalah seorang ahli wakang yang tenaganya tak kalah oleh seekor gajah, namun di dalam air ia tidak dapat melawan ikan ini. Hampir saja ikan itu terlepas lagi apabila dia tidak dapat cepat menusuk kepala ikan itu dengan kedua jari tangannya sehingga pecahlah kepala ikan itu. Setelah Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai sumumbul ke permukaan air, dia bisa melihat Tang Bin Sin Kai juga sedang berenang dari tengah. Juga pengemis itu memondong sesuatu yang dari jauh kelihatannya seperti ikan. Akan tetapi, sesudah mereka keduanya mendarat di pantai, Hosio itu dengan mata terbelalak memandang ke arah ikan yang dipondong oleh pengemis itu. Omi Tohut. Hosio itu menyebut nama Buddha. Benar-benarkah kau sudah berhasil menangkap seekor ikan duyung? Tutup mulutmu, gundul. Lebih baik lekas kau tolong anak ini. Jika aku tidak tahu bahwa kau mengerti ilmu pengobatan, buat apa aku membawanya ke pantai? Pengemis itu lalu meletakkan tubuh anak kecil yang dipondongnya tadi di atas pasir. Anak itu pingsan dan mukanya biru, perutnya gembung penuh dengan air asin. Kepala anak itu gundul dan melihat pakaiannya, dia tentunya anak dari keluarga cukup. Hanya pakaian ini sekarang compang-camping dan sepatunya tinggal sebelah kiri saja. Usianya kurang lebih 5 tahun. Omi Tohut. Akhirnya bisa juga kita menolong seorang di antara para penumpang perahu yang tenggelam itu, kata Hwasyo gemuk sambil berjongkok memeriksa anak tadi. Ia suka sekali melihat anak ini karena anak ini memiliki wajah yang tampan. Dan ketika dia memeriksa tubuh anak itu, dengan girang sekali dia mendapat kenyataan bahwa anak itu mempunyai tulang-tulang yang baik sekali. Tulang seorang calon ahli silat yang pandai. Yang terutama sekali membuat Hosio ini merasa senang adalah kepala anak ini yang gundul pelontos dan licin seperti kepalanya sendiri. Anak baik, anak baik. Berkali-kali Hosio itu berkata sambil mengelus-elus kepala yang gundul licin itu. Si pengemis menjadi dongkol sekali melihat ini. Kau hendak mengobatinya atau hendak mengelus-elus kepalanya? Tanyanya marah. Mendadak Hwasyo itu berdoa dan dia mengucapkan sebuah syair dari pelajaran Buddha Gautama. Tidak ada perbedaan antara nirwana dan sengsara. Tidak ada perbedaan antara sengsara dan nirwana. Banyak mulut tidak bekerja merupakan watak seorang Xiao Jin, orang rendah. Banyak kerja tutup mulut barulah seorang kuncu, orang budiman. Pengemis itu berteriak marah. Akhirnya Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su mulai mengobati anak itu. Ia memegang dua kaki anak itu dalam tangan kiri, menjungkir balikan anak itu dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Lalu tangan kanannya menepuk-nepuk perut anak itu yang gembung penuh air. Buang air itu, untuk apa memenuhi perut? Katanya. Seketika itu juga air laut mengalir keluar dari mulut anak itu sehingga perutnya menjadi kempis kembali. Lalu ia meletakkan anak itu di atas tanah, telentang dan menggerak-gerakkan kedua tangan anak itu sehingga dada itu terangkat beberapa kali. Akan tetapi tetap saja anak itu tidak dapat bernapas lagi. Si Hwasyo menjadi gemas. Anak bandel, bandel dan tolol makinya. Akan tetapi biarpun dia memaki demikian, namun dia lalu mendekatkan mulutnya pada bibir anak itu.
lalu menempelkan mulutnya yang besar memenuhi bibir kecil anak tadi dan meniup serta menyedot beberapa kali. Si pengemis tua hanya memandang saja. Diam-diam dia merasa sangat iri hati terhadap kepandaian Hwasyo gemuk ini. Oleh karena dia sendiri sama sekali tidak mengerti tentang cara-cara penyembuhan. Tak lama kemudian, terdengar anak itu mengeluh dan pernapasannya berjalan kembali. Hanya sebentar dia mengeluh sambil menggeliat-geliat, lalu setelah membuka matanya, anak itu melompat berdiri. Dua orang kakek itu diam-diam memandang kagum. Anak ini benar-benar memiliki tulang yang baik dan juga daya tahan luar biasa. Sehingga baru saja terhindar dari bahaya maut, sekarang telah bergerak dengan tangkas pula. Anak baik, siapa kau? Pengemis tua itu bertanya. Bagaimana dengan nasib penumpang-penumpang lain? Hwasyo itu pun bertanya. Untuk sejenak anak itu memandang bingung. Biarpun dia telah mengingat-ingat, namun dia benar-benar telah kehilangan ingatannya. Siapa aku? Di mana aku? Aku tidak tahu. Siapakah Lopek dan Losuhu ini? Anak ini mempunyai suara nyaring dan sepasang matanya bersinar-sinar tajam sekali. Ang Bin Sin Kai dan Jeng Kin Jin Katong Tai Su saling pandang, lantas mereka berdua tertawa besar. Aku dipanggil Ang Bin Sin Kai, pengemis itu memperkenalkan diri. Dan Pinceng adalah Kak Tong Tai Su, menyambung Hwasyo gemuk. Mengapa aku berada di sini? Anak itu bertanya. Kalau tidak ada Hai Liongong, Raja Naga Laut, kamu, mana bisa kau ditelan ombak? Dan kalau tidak ada kami dua orang tua bangkotan, mana bisa kau berada di sini? Kata kakek pengemis itu yang memang sudah biasa mempergunakan kata-kata yang sukar dimengerti. Akan tetapi ternyata anak itu cerdik sekali. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang kakek itu sambil berkata, aku sungguh tidak mengerti mengapa aku tenggelam di laut. Akan tetapi atas pertolongan Jiwi Losuhu, aku benar-benar merasa berterima kasih sekali. Semoga Kuan Im Po Usat memberkahi Jiwi yang mulia. Dia lalu berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya berkali-kali. Dua orang kakek itu saling pandang dengan mata terbuka lebar-lebar. Mereka merasa girang sekali melihat sikap anak ini. Anak baik, agaknya orang tuamu pemuja Kuan Im Po Usat. Bagus sekali, kata Kak Tong Tai Su. Siapakah orang tuamu dan siapa pula namamu? Dari mana kau datang? Anak itu menggeleng-gelengkan kepala dengan muka sedih. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, siapa pula namaku aku sudah lupa lagi. Dari mana aku datang? Entahlah, yang terang dari laut, karena bukankah Jiwi mengeluarkan aku dari laut? Dia menudingkan jarinya yang kecil itu ke arah laut. Kembali dua orang kakek itu saling pandang. Dia sudah kehilangan ingatannya karena mengalami hal yang amat dahsyat di tengah laut. Kasihan, kata Kak Tong Tai Su. Anak, kalau begitu, aku hendak memberi nama kepadamu, maukah kau? Anak itu mengangguk. Ang Bin Sin Kai menjadi girang sekali. Kalau begitu, mulai sekarang kau bernama keturunan Lu. Terdengar Kak Tong Tai Su tertawa bergelak-gelak. Suara ketawanya ini nyaring sekali sehingga anak itu terkejut. Ia merasa telinganya sakit sekali mendengar suara ketawa ini, maka cepat-cepat dia menutup telinganya dengan kedua tangannya. Mengapa kau tertawa, setan gundul? Ang Bin Sin Kai membentak marah. Kau jembel tua bangka ini biarpun di luarnya seperti jembel, ternyata masih belum sanggup melupakan asal keturunan bangsawanmu. Biarlah anak ini kau beri Shi. Bagiku, apakah artinya nama keturunan? Merepotkan saja. Anak baik, kau sekarang Shilu seperti si pengemis tua bangka ini. Akan tetapi namamu adalah aku yang akan memilihkan. Kau sekarang memakai nama Kuan Chu. Lu Kuan Chu, anak itu berkata perlahan seperti kepada diri sendiri. Tadi saat melihat Hwasyo itu berhenti tertawa, dia sudah menurunkan tangan yang dipakai untuk menutupi telinganya. Ya, Lu Kuan Chu, nama baik, bukan? Si pengemis berkata girang. Dan mulai sekarang kau menjadi muridku. Ang Bin Sin Kai, kau melantur apa lagi? Siapa bilang dia menjadi muridmu?
Dia adalah muridku, tahu? Tidak. Hwasyo gundul terlalu banyak makan. Dia adalah muridku. Lu Kuan Chu adalah murid Tang Bin Sin Kai. Gila. Dia muridku. Aku yang datang menolongnya dari gelombang laut, dan aku yang mengalirkan kembali nyawa ke dalam tubuhnya. Kedua orang kakek ini kembali saling berhadapan dengan mata mencereng, siap untuk memperebutkan anak itu. Keduanya bersitegang dan akhirnya tanpa dapat dicegah lagi keduanya lalu bertanding pula. Mereka mengeluarkan ilmu pukulan yang paling dahsyat sehingga pasir berhamburan terkena angin pukulan mereka. Bahkan ketika anak yang kini bernama Lu Kuan Chu itu terdorong oleh angin pukulan, anak itu lantas terguling-guling bagaikan sehelai daun tertiup angin keras. Tentu saja dia menjadi terkejut sekali dan anak ini lalu mencari tempat perlindungan di belakang sebuah batu karang besar. Ia mengintai dan menonton pertempuran itu dengan kedua matanya yang lebar dan tajam itu terbuka lebar-lebar. Kini pertempuran yang terjadi jauh lebih hebat daripada malam tadi, karena kalau malam tadi mereka bertempur hanya mengandalkan pendengarannya. Sekarang mereka dapat mengerahkan seluruh kepandaian dan ketajaman mata mereka. Rasa lapar terlupa dan adanya hanya nafsu untuk menang. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dari anak itu. Aneh, aku kesunyian mencari kawan. Dua orang ini di tempat yang begini sunyi saling bertemu dan mendapat kawan, mengapa bahkan saling pukul seperti kerbau gila? Celaka, tentu mereka berdua ini miring otaknya. Mendengar omongan ini, biarpun sedang berkelahi, dua orang kakek itu saling pandang sambil membelalakan mata. Akan tetapi mereka kembali melanjutkan perkelahian itu. Ketika anak kecil tadi melihat betapa dua orang kakek itu masih saja berkelahi, agaknya dia menjadi bosan. Diam-diam dia lalu pergi meninggalkan tempat itu. Jeng Qin Jiu dan Ang Bin Sin Kai tentu saja tahu akan hal ini. Akan tetapi mereka sedang mengerahkan seluruh kepandaian untuk merobohkan lawan yang amat tangguh, hingga mereka kurang memperhatikan anak yang pergi itu. Setelah matahari naik tinggi, kelelahan dan rasa lapar membuat keduanya menjadi lemas dan dengan sendirinya perkelahian itu berhenti pula. Mereka duduk di atas pasir dengan napas terengah-engah sambil saling pandang. "Kau tua bangka gundul, sungguh hebat kepandaianmu," Ang Bin Sin Kai berkata memuji. "Dan kau pengemis kurus kering ternyata lebih hebat daripada dulu. Kalau saja Pinceng berhasil mendapatkan kitab Im yang Butek Chin Keng tentu kau takkan dapat bertahan begitu lama," kata Keng Kin Jin Kak Tong Tai Su sambil menarik napas panjang. "Im yang Butek Chin Keng tidak akan terjatuh ke tanganmu, gundul. Kitab itu pasti akan menjadi milikku. Kau lihat saja." Belum tentu. Semua tergantung atas keputusan Tian. Siapa yang terpilih untuk menjadi ahli silat nomor 1 di dunia, barulah akan berhasil mendapatkan kitab rahasia itu. Baik-baik, mari kita berlomba mendapatkan kitab itu. Sekarang lebih baik kita menunda pertempuran kita sampai salah seorang berhasil mendapatkan kitab, baru bertempur lagi. Bagaimana pikiranmu? "Baik, Ang Bin Sin Kai. Memang perutku sudah lapar sekali." Di mana Lu Kuan Chu?" Hwasyo itu bertanya sambil memandang ke kanan kiri. "Biar saja, dia sudah pergi. Karena kita tidak dapat disebut mana yang kalah, mana yang menang, siapa yang akan menjadi gurunya. Biar dia sendiri yang menentukan siapa yang hendak dijadikan guru. Antara guru dan murid harus ada jodoh, bukan?" Hwasyo itu mengangguk. Kemudian keduanya memanggang ikan yang mereka tangkap dari laut, lalu makan bersama. Kalau dilihat memang aneh dan menggelikan sekali. Dua orang kakek tua bangka ini, karena sedikit urusan saja telah saling gempur mati-matian. Mereka sudah bertempur sampai berjam-jam sampai kehabisan tenaga dan sungguh pun mereka tak menderita luka-luka parah, akan tetapi setidaknya tentu ada kulit-kulit pecah dan biru-biru. Sekarang mereka duduk makan-makan berdua seperti dua orang kawan baik yang sedang berpelesir di pinggir laut. Sehabis makan, Jeng Qin Jin Kak Tong Tai Su berkata, "Ang Bin Sin Kai, Pinceng hendak pergi sekarang." Dua orang sahabat sudah saling bertemu dan sudah mengalami banyak kesenangan.
Setiap pertemuan tentu berakhir, maka kenapa menyusahkan perpisahan? Hanya satu hal Pinceng hendak berpesan. Dalam hal diri Lu Kuan Chu, di antara kita siapa yang berhak mendapatkannya lebih dulu, berhak mengajar lebih dulu selama 5 tahun. Sesudah itu harus mengoperkannya kepada orang lain, jangan mau dimonopoli sendiri saja. Pengemis itu mengangguk, kecuali kalau orang lain itu mampu merebutnya bukan? Tentu saja. Anak itu bertulang baik, dia pantas diperebutkan. Setelah berkata demikian Kak Tong Tai Su lalu melompat dan amat mengagumkan ginkang dari Hwasyo gendut ini. Walaupun tubuhnya bagaikan bola gendutnya, sehingga kalau berjalan nampak seperti menggelundung. Akan tetapi dalam sekali berkelebat saja, tubuhnya sudah lenyap dari hadapan Ang Bin Sin Tai. Kakek pengemis ini seperti kawan atau juga boleh disebut lawannya. Kemudian berdiri di pinggir pantai dan memandang ke laut seperti orang melamun. Bibirnya bergerak-gerak perlahan dan terdengar dia berbisik. Im Yang Butek Chin Keng, kitab rahasia yang dirindukan oleh semua tokoh Kang Ou dan Lu Kuan Chu, anak kecilan itu pula. Aku seakan-akan melihat pertalian antara keduanya ini. Sampai berjam-jam kakek ini terus berdiri di pinggir laut bagaikan patung, pikirannya terbawa ombak yang bergerak-gerak tiada hentinya. Kakek pengemis yang aneh, Hwasyo gendut yang ganjil, anak kecil yang penuh rahasia. Kemudian kitab yang disebut-sebut itu pun kitab yang aneh pula. Semuanya ini terjadi di pantai laut Pohai yang penuh rahasia alam. Memang di dunia ini banyak sekali terjadi hal-hal yang aneh bagi pandangan mata manusia. Siapakah berani bilang bahwa alam tak berkuasa? Siapa pula dapat mengikuti sifat daripada itu? Kekuasaan Tian nampak di mana-mana. Lu Kuan Chu, nama yang baik. Aku suka nama ini. Aku Lu Kuan Chu, ya, aku bernama Lu Kuan Chu. Siapa lagi kalau bukan ini nama aku? Berkali-kali kata-kata ini keluar dari mulut anak kecil yang berjalan seorang diri di jalan raya yang sunyi dan lebar. Ia sudah kehilangan ingatannya, tidak ingat sama sekali tentang apa yang sudah terjadi padanya. Ia tidak ingat lagi akan orang tuanya yang lenyap bersama dengan kapal di mana tadinya dia berada. Semua telah lenyap ditelan ombak samudera, dan kalau anak ini merupakan orang satu-satunya yang selamat, lalu dia kehilangan ingatannya. Siapa lagi orangnya di dunia ini yang dapat menceritakan siapa adanya anak ini dan siapa pula orang tuanya? Oleh karena tidak mungkin menyelidiki siapa adanya keluarga anak ini, maka biarlah kita mulai sekarang menganggap saja bahwa dia bernama Lu Kuan Chu. Anak kecil berusia 5 tahun yang seolah-olah sudah dilemparkan oleh ombak laut Pohai ke dalam dunia. Seorang diri tak berteman, hanya berkawan perutnya yang memiliki nafsu makan besar sekali dan baju compang-camping yang kantongnya kosong sama sekali. Oleh karena desakan perutnya, maka tak lama kemudian anak ini kelihatan mengemis di sana-sini untuk dapat mencari makan bagi perutnya yang bernafsu besar. Kuan Chu memang tidak seperti anak-anak lain. Sikapnya, wataknya, dan cara dia mengemis pun menjadi bukti bahwa dia adalah seorang yang aneh. Pengemis-pengemis kecil lainnya apabila mengemis tentu akan merengek-rengek dan menceritakan kesusahan mereka untuk menarik belas kasihan daripada pendengarnya. Biasanya anak-anak seperti ini amat rendah diri, meski dimaki, dipukul, hanya menerima dengan tangis saja. Berbeda jauh dengan Kuan Chu. Dia tidak pernah merengek, tidak pernah mengeluh, agaknya anak ini memang tidak mengenal keluh kesah. Pada suatu hari, dalam perantauannya yang tanpa tujuan itu, tibalah dia di kota Yangzhou di tepi Sungai Kuning. Memang Kuan Chu setelah meninggalkan laut, lalu mengikuti jalan sepanjang sungai besar dan tak pernah jauh meninggalkan Sungai Huangho. Ia memasuki kota Yangzhou dalam keadaan letih dan lapar. Ia telah melakukan perjalanan sehari semalam lamanya. Daerah ini memang kurang penduduknya dan dari satu kota ke kota yang lain amat jauh jaraknya. Semenjak kemarin, Kuan Chu belum makan apa-apa, dan selama sehari semalam itu dia terus-menerus berjalan kaki. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakannya dalam perjalanan melalui hutan-hutan itu, kecuali air yang memenuhi perutnya.
Akan tetapi Kuan Chu tidak berani minum banyak-banyak karena hal ini mengingatkan dia akan air laut. Anak ini mempunyai perasaan takut terhadap air laut yang bergelombang besar. Dengan langkah tersaruk-saruk Kuan Chu memasuki pintu gerbang kota Yangtu. Kota ini besar dan ramai, banyak terdapat toko-toko dan restoran besar. Maka sebentar saja Kuan Chu dapat menerima sisa makanan dari sebuah restoran. Biarpun perutnya sudah lapar sekali, namun Kuan Chu tidak nampak tergesa-gesa ketika dia membawa makanan itu ke bawah sebatang pohon besar di pinggir jalan. Kemudian dia makan sisa makanan yang dia dapatkan dari pelayan restoran. Cara makannya juga tidak tergesa-gesa, bahkan dengan teliti dia memilih makanan itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa semenjak dia memasuki kota, dia telah diawasi oleh seorang gemuk yang berwajah menakutkan sekali dan yang gerakan-gerakannya seperti seekor kucing ringannya. Daging baik, tulang murni, beberapa kali orang tinggi besar itu berbisik dan nampak puas sekali. Tingkah laku orang tinggi besar ini benar-benar amat mengherankan dan mencurigakan. Biarpun tubuhnya besar, namun dia bergerak cepat dan gesit sekali. Anehnya, tiap kali bertemu dengan orang, dia lalu menyelinap dan bersembunyi. Dan karena dia memang memiliki gerakan yang ringan dan cepat sekali, tak ada orang yang melihat dia mengikuti Kuan Chu. Orang ini tubuhnya besar dan nampak kuat, mukanya bundar dengan mulut lebar seperti mulut barongsai. Jenggotnya pendek dan kaku bagaikan jarum, sudah putih sebagian. Yang menyolok adalah pakaiannya, karena bajunya berwarna merah darah sedangkan celananya berwarna biru. Melihat sesuatu mengganjal di dalam punggung bajunya, dapat diduga bahwa orang ini membawa sebuah senjata tajam. Pada masa itu banyak timbul kekacauan, karena itu soal membawa-bawa senjata tajam bukanlah pemandangan baru. Bukan hanya ahli-ahli silat yang membawa-bawa senjata pedang atau golok, bahkan orang-orang yang tak mengerti ilmu silat pun sebagian besar membawa senjata pelindung diri. Ketika Kuan Chu tengah makan, orang tinggi besar itu datang mendekati dengan muka menyeringai. Kuan Chu mengangkat mukanya memandang. Wajah orang itu sama sekali tidak membuat dia takut, bahkan anak kecil ini lalu mengerutkan kening. Ia telah memilih tempat di bawah pohon di mana tidak ada orang dan sunyi. Dari situ terlihat orang-orang mondar-mandir di jalan raya, akan tetapi tak seorang pun menaruh perhatian pada anak kecil jembel yang sedang makan di bawah pohon. Mengapa orang ini datang dan memandangnya dengan muka menyeringai? "Orang tua, apakah kau lapar?" tanya Kuan Chu menunda makannya. Orang itu melengak, lalu tertawa. "Aku memang lapar sekali." Nampak sikap orang itu benar-benar seperti kelaparan dan mengilar. Kuan Chu melihat makanan yang masih ada sisanya dan terpegang di tangan kirinya dalam sebuah mangkok butut. Sebetulnya dia belum kenyang betul, akan tetapi perutnya sudah tidak perih lagi seperti tadi. Tiba-tiba dia angsurkan mangkoknya kepada kakek itu dan berkata, "Nak, kau ambil dan makanlah ini." Kembali orang itu tertegun. Diam-diam dia merasa geli melihat sikap anak kecil ini. "Kau tidak tahu siapa aku," pikirnya, "maka kau berani menghina. Sebetulnya siapakah kakek yang berwajah menyeramkan ini? Kalau orang-orang yang berjalan di jalan raya itu tahu siapa dia, tentu akan terjadi geger." Telah beberapa hari ini timbul kegemparan di kota Yangzhou karena beberapa orang anak kecil lenyap terculik orang. Telah payah orang-orang pergi menyelidik, akan tetapi percuma saja karena penculik itu dalam melakukan pekerjaannya tak meninggalkan jejak sama sekali. Orang-orang hanya menyangka bahwa penculik itu tentu menculik anak-anak dengan maksud untuk menjual anak-anak itu sebagai budak belian. Sebab yang dipilih selalu merupakan anak-anak yang manis dan sehat. Bila saja orang-orang tahu bahwa penculik anak-anak itu ialah Tao Chai Hou, seorang setengah gila yang banyak melakukan perbuatan ganas dan sangat menyeramkan, tentu orang-orang akan menjadi gempar. Tao Chai Hou, harimau menagih hutang, adalah seorang tokoh berkepandaian tinggi yang mempunyai kebiasaan aneh dan mengerikan sekali. Ia menangkap anak-anak kecil bukan sekali-kali untuk dijual belikan, melainkan untuk dimakan. Dan kini Tao Chai Hou berada di kota Yangzhou dan telah menculik beberapa orang anak kecil.
Lebih dari itu, pada hari itu Tou Chai Hou bahkan sedang mendekati Kuan Chu dan ditawari sisa makanan oleh anak ini. "Anak manis, kau makanlah biar kenyang," kata Tau Chai Hou dengan kedua matanya berputar-putar. Memang muka yang bundar dari orang ini mirip dengan muka harimau. "Kalau kau masih kurang, bilang saja, aku akan menyediakan untukmu." Kemudian, kakek ini melihat mangkok di tangan Kuan Chu yang butut serta isinya yang terdiri dari makanan sisa. Tangannya cepat menyambar dan tahu-tahu mangkok itu telah dirampasnya dan dibanting hancur. Kuan Chu memandang heran dan juga marah, akan tetapi Tau Chai Hou berkata, "Tunggulah sebentar. Makanan seperti itu tak seharusnya kau makan. Tunggu sebentar, aku akan mencarikan makanan yang baik untukmu."